Fal qaulu shahih alladzi qalahul muhaqqiqun anna ma'nahu la yaf'alu hadhil ma'asiya wa huwa kamilul iman. Wa hadha minal alfat allati tutlaqu ala nafsi syai' wa yuradu nafyu kamalih wa mukhtari. Kama yuqalu la ilma illa man nafa'a. Terus. Jadi itu sebetulnya iman dianggap enggak ada, yang hilang itu hanya kesempurnaannya. Karena iman itu adalah mujaradut tasdik tadi. Ketika Anda percaya la ilaha illallah, berarti Anda mukmin. Dan itu enggak bisa diganggu gugat oleh perilaku kesalahan kita. Status imannya lah, Pak. Yang hilang adalah status kesempurnaan. Jadi kalau mobil enggak ada spionnya, enggak ada kacanya, ya tetap mobil. Nah, itu ya. Ini jelas ya, nanti di foto oleh Pak Fajar. Nah. Terus kata Imam Nawawi, wa inna ma ta'awwalnahu ala ma dzakarnahu li hadisi Abi Dzarrin wa ghairihi man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraka. Itu artinya jelas, berarti ketika dia zina, ketika dia saraka, sekedar iman itu masih, tapi kesempurnaan iman tentu hilang. Nah, jelas ya. Sehingga kita tidak memudahkan mengkafirkan orang lain. Nah, terus ya itu satu ya. Terus dalil kedua, ma'a qaulillahi ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya asal dosa itu tidak syirik, ada potensi apa? Dimaafkan. Itu hadis satu ya. Nanti di fotonya satu-satu aja, nanti lupa malah. Enggak punya kegiatan ini. Pak Nanang kalau ingin ini sibuk disuruh-suruh enggak apa-apa. Jangan hanya pakai mobil di PPAI terus enggak jelas itu. Mas Fatah mriki lho, jejer Pak Catur. Sini lho, kiri lho, tamu undangan yo. Ini lho jejer ini ajudan saya kalau di Jogja itu. Namanya Pak Yosef Catur sentuh saya. Yosef dulu Pak Yosef. Catur dulu, Catur Yosef. Sudah. Nanti itu disertakan ya. Terus kedua, nanti tak baca di apa itu Sahih Bukhari juga yang semakna. Nah, ini yang terkenal, semua mubalek mesti pernah melontarkan ini, tapi enggak pernah baca sarahnya. Yang baca saya. Ada kata-kata lagi gini. Arbaun mangkun nafihi kana munafiqon kholison wa man kanat fi khallatun minhuna kanat fi khallatun min nifaq. Ada 4 perilaku atau sikap atau yang kalau dilakukan 4-4-nya dia murni munafik. Munafik yang serius, munafiqon kholison tuh munafik banget. Kholis itu sudah. Nah. Tapi kalau ada sebagian ya agak-agak munafik. Ukurannya idza haddasa kadzaba, kalau ngomong bohong, wa idza ahada ghadara, kalau janji bohong, wa idza wa'ada akhlafa, terus wa idza khosoma fajara. Terus yang terkenal itu yang 3, karena kiai-kiai kalau ngapalkan 4 kan kelamaan. Makanya yang dihafalin yang ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Jadi kalau Anda ingin munafik cukup melakukan 3 hal, itu munafik serius. Kalau 1 saja berarti belum banget-banget munafik rontok-rontok. Jadi setengah-setengah. Tapi ini munafik perilaku apa munafik iman dan tidak iman? Nah itu kan perlu dianalisis. Nabi ketika munafik itu kan dari kata orang yang diomongkan tidak sesuai yang di hati itu namanya nifak. Nah kalau urusan iman ya serius, tapi kalau urusan sosial biasa kan enggak serius. Kalau urusan sosial biasa kan enggak serius. Misalnya bapak-bapak ini ngopi, kebetulan penjualnya itu cantik. Pak Fajar kalau ditanya, dari mana? Oh dari muamalah. Muamalah itu. Aslinya ya dari lihat-lihat itu. Nah itu kan juga munafik kan, nipu kan. Tapi kan enggak sampai urusan iman. Tapi kalau dia habis mek sugihan, menyembah sugihan, wah itu serius itu. Karena urusannya enggak urusan kopi, itu sudah urusan keyakinan itu. Paham ya? Nah, terus ini disarah saya baca. Hadal haditsu mimma addahu jama'atun minal ulama muskilan. Min haitsu anna hadhil khisalatu jadu fil muslim al-musaddiq alladhi yasa fihi syakkun. Soal tipu menipu itu tidak harus orang jelek. Orang soleh pun biasa menipu. Kalau misalnya kita saya kata orang banyak ini kan kiai betulan. Ini kalau misalnya Pak Wahid nyalonkan presiden, oh tak puji-puji sudah langit kan teman. Ya mestinya rada bodoh di sini dengan maksudnya ya. Efeknya rada bodoh nih. Oh Indonesia akan berkah, pasti berkah kalau dipimpin Pak Fathu. Itu kan bohong, kata pasti itu memangnya dia Tuhan kan enggak. Bilang insya Allah, sangunya kurang mesti bangsa bilang insya Allah itu mesti enggak suka ono capres kok.
Ya kan? Enggak ada kepastian, betul. Harus artinya orang soleh pun ya kadang nipu untuk kebutuhan tertentu ya pasti nipu. Itu kata teman-teman saya yang kerja di Malaysia itu. Bulan pertama istrinya sudah minta kiriman karena sudah di Malaysia. Itu sampai setahun tuh katanya dikirimkan tuh duit utangan. Sementing wis ketok ngirimi. Itu juga bodoh nih, tapi masa gitu aja kita kan munafik. Ya kan? Anda pertama dosen sebenarnya tidak cukup. Ditanya istri, wah sudah dosen UI cukup semua. Aslinya pertama ya tidak cukup. Itu kan kebohongan-kebohongan yang bahkan orang soleh pun melakukan. Anda mahasiswa ditanya, keluarga kamu, kuliahnya bener enggak? Jawab kamu apa? Bener. Tahu pelajarannya, paham semua, paham. Kalau itu pelajaran kan bukan paham isinya kan? Bohong kan, tapi ya masa bohong gitu aja? Munafik gitu. Tapi saya bukan mendukung Anda bohong, bukan. Ibu yo jangan dikatakan apa? Munafik itu aja. Nah ini terus. Makanya disebut sini wafa apa itu sampai di sini itu sponsornya itu bahkan orang yang soleh pun biasa melakukan itu karena ini kadang kebutuhan. Bohong itu kadang kebutuhan. Para maklar itu kalau tidak bohong, ini mobil Innova bagus tapi sayangnya pernah kecelakaan, sayangnya ini pecah, sayangnya kira-kira laku enggak? Coba misalnya UI sponsor Universitas Islam Indonesia itu mengajarkan Islam. Sayangnya dosennya terima sadel. Ya harus bilang, wah ini LC ini pernah kemana-mana ini. Gak bisa kemana-mana. Pokoknya ngomong apa saja lah. Seakan-akan bisa nuntun ke surga gitu. Namanya iklan apa? Ya, tapi masa gitu aja jadi apa? Munafik kalau bohong masa gitu aja jadi munafik. Nah ini terus. Falladhi qalahul muhakkikun wal aktsarun wa huwa as-sahih al-mukhtar anna ma'nahu. Makna pastinya gini, anna hadhil khisal khisalun nifakin wa sahibu syabikun bil munafikin fi hadhil khisal. Jadi ketika ada bohong, tentu master Anda ada Rasulullah, ada Abu Bakar. Namanya bohong ya berarti master Anda orang yang bohong dan itu orang munafik. Masa pas bohong niru Rasulullah kan enggak mungkin. Jadi pas bohong ya kita agak-agak munafik. Tapi pas ketika Anda sholat, sujud, niru Rasulullah kan? Ya kan gak mungkin orang yang ketika baik niru Rasulullah, ketika bodoh niru Abu Jahal, kemudian dia berstatus munafik. Apalagi pas bohong itu tepaan, pas bener itu serius kan hebat itu. Makanya saya punya kitab Pak Harsoyo, ini cerita Al-Ismul Adzam. Jadi ada doa yang mesti mandi. Kamu gak kasih jasa karena kamu belum profesor, belum kiai. Itu doanya gini di Fathul Bari itu. Ya Allah, maafin saya. Karena saya ketika baik itu sengaja betul Gusti. Kalau pas tidak baik itu tidak pati sengaja. Artinya kalau pas baik itu totalitas apa? Kalau pas tidak baik itu enggak Gusti, itu bawaan bodoh saya, khilaf saya. Tapi saya tidak pernah serius Gusti. Enggak dengan kekuatan penuh. Ya kan misalnya Anda, Nyon Sewu sebagai rektor, saya sebagai kiai, Pak Arso sebagai pembina Yayasan Akaf. Pas ngomong kebaikan kan pakai profesornya, pakai jabatannya, pakai baju paling pantas. Nyon Sewu ketika salah, jadi misalnya goda orang cantik, saya ini profesor kan nggak dipakai semua, ya karena itu hal buruk tuh pasti nggak tenanan gitu maksudnya, pasti menanggalkan itu semua. Gusti, wong nggak serius aja kok jenengan itu, udah aja terus, gitu aja kok jenengan. Coba kalau kamu pas bohong, misalnya maklaran mobil pas bohong, harus percaya saya ini DPPAI, bukan nggak mungkin. Mesti gunakan gitu pas baik-baik, pas khutbah, percayalah saya karena saya ini pengurus Islam bersertifikasi, kan mesti gitu. Ada sertifikasi, ada gajinya lagi. Wah itu enggak semua orang itu. Fidunya hasanah fil akhirati hasanah. Kalau kiai akhlak kan biasanya hanya fil akhirati hasanah. Ini kalau UI itu fidunya hasanah. Ya tapi kan ya agak bohong-bohong sedikit sebetulnya ngomong gitu. Ya tapi ya sudah ya enggak apa-apa. Maksudnya enggak sampai menjadi apa? Munafik. Nah terus ini. Walam yurid an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadza annahu munafiqun nifaqal kufar al-mukhalladina fid darkil asfali minan nar. Tapi kelakuan seperti itu bukan berarti munafik yang ancamannya selama di neraka. Karena nifaknya hanya urusan-urusan keseharian apa? Urusan-urusan apa? Seharian. Misalnya kamu ditanya istri kamu,
Saya ini cantik enggak apa? Jawaban kamu apa? Di hati kamu apa? Enggak, misalnya yang mesti bodoh itu ini. Pak, saya ini cinta pertama apa alternatif? Kamu jawab apa? Cinta pertama kan? Padahal yang kamu nikah itu yang terakhir setelah sekian enggak jadi. Perlarian semua, rata-rata yang jadi. Itu kalau semuanya jujur, habis suami istri di seluruh Indonesia. Habis Pak saya. Ya, semua yang dinikah itu terakhir apa pilihan pertama Pak? Terakhir. Terlalu jujur. Tapi di depan istri juga gak berani tuh ngomong gitu. Kalau guyonnya Profesor Kores malah lucu lagi. Ustadz itu sebetulnya kadang nggak pilihan pertama, dagangan apa saja nggak laku akhirnya ya jadi ustadz. Jadi kadang orang baik juga terpaksa kan. Coba misalnya orang-orang UI ini loh yang di PAI, apa di PP, P-nya berapa? Itu DPP. Itu andai kan ditawari jadi direktur bank sama jadi khotib masjid milih mana? Ini Mas Nanang ini. Ya, jadi kalau duniaan pasti. Loh, sudah kayak politikus ngomongnya. Jujur aja ini, biar gak munafik, jujur aja. Setelah dulu itu tanya Pak Arso ya, dulu itu yang namanya milih fakultas agama itu setelah kesekian pilihan fakultas itu enggak. Bukan ini tanya survei. Dulu yang milih fakultas agama kan setelah sekian pilihan terus. Nah, coba ini cerita, misalnya itu jujur. Wah, habis semua itu. Orang jadi kiai itu ya terpaksa semua. Tapi barokah semua. Ya sudah biasa aja hidup. Tapi jangan munafik urusan iman. Nah, intinya gitu kata. Ini saya teruskan terus di Sahih Muslim. Nah, ada lagi Nabi ngendikan misalnya di hadis ayu mamri'in qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahaduma. Makanya jangan mudah menuduh orang lain kafir karena potensinya hanya dua. Dia nyata-nyata kafir atau kamu yang malah menjadi kafir. Nah, karena begini logikanya Pak Fathul, ini yang disarah logikanya masuk akal. Ya logikanya masuk akal begini. Ketika Zaid ini mukmin sejati, saya ulang lagi, Zaid ini mukmin sejati. Terus Anda panggil, hei kafir. Orang yang iman sama Allah dan Rasul kemudian Anda statuskan kafir. Berarti Anda mengkafirkan orang yang iman. Maka Anda sendiri pasti kafir. Makanya logis yang dikatakan Nabi itu logis. Paham ya? Makanya salah satu pasti di antara kalian ada yang kafir. Kalau itu nyata-nyata menjadi kafir ya mukhotobnya atau lawan bicara kamu yang kafir. Kalau enggak berarti Anda mengkafirkan orang yang iman. Ternyata mempercayai Allah dan Rasul itu malah berstatus kafir. Nah, itu parah. Makanya di Sarah itu bagus Pak Arsul. Soalnya di sini ada kejelasan. Wa immali annahu kafaro man la yukafiru ila kafirun ya'taqidu butlana dinil Islam. Ada orang Islam tulen kamu kafirkan. Berarti apa? Kamu meyakini yang percaya Rasulullah Muhammad itu malah kafir. Lah seperti itu ya pasti kafir lah. Bagus ini pengamatan ini. Terus tapi misalnya ngomong gitu tuh kebawa emosi atau kebawa uangnya kamu kemplang. Misalnya kamu punya uang 5 juta dan itu uang ruh, uang nyawa kamu karena masih miskin. Kalau Pak Rektor ditipu 5 juta masih hidup. Kalau seperti mahasiswa gini tipu 5 juta bisa temangsang itu sudah. Karena uang ruh ya. Enggak sampai 5 juta, uang roh kamu berapa? 1 juta sudah nyawa ya? Nyawa. Terus uang nyawa ya ditipu. Oh kafir. Tapi kamu menuduh yang tipu kafir itu kan bawaan emosi lah seperti itu. Kalau misalnya terpaksa itu terjadi, walaisal muradu al kufra alladzi yukhrijuhum min millatil Islam. Terus ini satu tema nanti di foto Pak Fajar. Ada lagi Nabi kalau menyalahkan orang, tentu Nabi inginnya bina. Misalnya Nabi pernah ke pasar. Jadi Nabi itu memang unik, kadang-kadang ke pasar terus ngecek dagangan yang ditumpuk. Terus Nabi memasukkan tangannya
kemudian ternyata itu ada bahasa-bahasa menunjukkan itu enggak bener ya Mas Arjo. Terus Nabi menghentikan, mbok yao yang enggak ideal atau yang rusak itu kamu letakkan di atas biar tidak nipu. Tapi Nabi ngendikannya ekstrim. Man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna. Yang menipu adalah tidak termasuk umatku. Nah, kalau Nabi mukmin berarti tidak termasuk umatnya kan secara lahir kan kafir. Nah, itu di bab ini oleh Imam Nawawi disebut laisa ala hadina wa jamili tariqatina. Pas dia bohong itu tidak panduanku. Tapi ketika dia sholat, ketika dia baik, dia ngerawat keluarganya baik, ya itu kembali lagi. Jadi pas perilaku yang salah itu tidak bagian dari aku. Bukan terus dia menjadi kafir. Zar foto sih. Kabeh mulai ini. Tidak kufur sing yukhrijuhu min millatil Islam. Ini yang ini. Wa imali anau kafaro man la yukafirhu illa kafirun. Ya takitu butlana dinil Islam. Jadi yang pokok ini supaya kita tidak takfiri dulu ya, ini ngasih hadis. Ya saya kasih mukadimah ya, ini untuk anak-anak mahasiswa. Saya kemarin itu 3 hari yang lalu Pak, kalau nggak salah itu ditelepon Pak Quraisy Shihab. Kebetulan ada acara. Beliau cerita, saya matur ke beliau. Saya mau sama UI cerita hadis yang supaya kita tidak mudah takfiri mengkafirkan orang lain. Terus beliau bilang itu bagus sekali. Terus beliau pesan kasihan itu umat itu kalau diancam-ancam salah dikit dianggap kafir, salah dikit dianggap kafir. Itu Gus Bakru yang ngomong supaya ngerti duduk perkaranya ngerti. Karena kata kafir itu tidak mesti se-ekstrim keluar dari apa? Islam. Saya beri sekian contoh ya di Qur'annya. La in syakartum lazidannakum. Itu bandingannya juga wala in kafartum. Tapi ini bukan kufur yang mengingkari Allah dan Rasul. Kamu tidak ada syukur-syukurnya punya uang 1 juta, gak ada syukur-syukurnya kuliah di UI, gak ada syukur-syukurnya jadi dosen, kurang terus itu kan, tapi nggak ada sampai kafir. Ada lagi kata kafir yang maknanya tidak ekstrim. Seorang nabi itu kan maksum, terjaga dari kafir yang keluar dari apa? Islam. Atau iman ya keluar dari iman. Tapi Nabi Sulaiman bilang apa ketika dapat nikmat? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Itu kan kufur-kufur yang enggak se-ekstrim keluar dari iman itu. Ya, jadi ada sekian bukti. Pokoknya sebisa mungkin kita menghindari takfiri ya, Pak, mudah mengkafirkan orang lain berdasar fatwa ulama-ulama ini. Makanya dulu itu ada guyonan Barso, ini kisah nyata. Ada orang punya perilaku tertentu terus dibilang kafir sama orang-orang yang mudah mengkafirkan orang. Terus sesuai sholat duhur dia gak sholat, keluar aja dia. Lah yang bilang dia kafir itu marah-marah. Woi kamu kok gak sholat gimana? Katanya saya kafir kan gak wajib sholat. Langsung iya. Mikir juga lah. Artinya gini, kalau sudah distatuskan kafir ya munakahnya nikahnya juga gak sah, sholatnya juga kan malah panjang apa? Malah panjang. Kalau cerita nyata itu begini, ini cerita nyata. Kalau tadi nyata tapi orang sama-sama gak jelas tadi. Kali ini nyata karena ini cerita seorang imam besar. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah terpapar faham takfiri saat itu. Artinya takfiri itu begini. Setiap hadis yang secara lahir itu menvonis kafir, beliau sempat kepikiran. Wong Nabi yang bilang kafir ya kayak tadi kan beberapa hadis kan menunjukkan fakot kafaro misalnya mantaroka sholat kata kan fakot kafaro. Walhasil Imam Ahmad itu sempat zaman itu saya ulang lagi zaman orang kan ya pernah muda kan, tidak langsung pinter kan ya tidak pernah muda. Terus dan itu belum ketemu Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Irak, beliau kan aslinya orang Gaza. Imam Syafi'i juga lahirnya di Gaza. Imam Syafi'i Ibnu Hajar Al-Asqalani lahirnya di mana? Gaza. Terus Imam Ahmad tuh tertawa-tawa tanya, ya Ahmad bi ayyi syai'in yatub. Kalau dia sudah menjadi kafir karena tidak sholat, terus dia tobatnya gimana? Ya dengan dia melakukan sholat kata Imam Ahmad. Imam Syafi'i tertawa-tawa, ya Ahmad sholatul kafir la tasihhu. Artinya apa? Kalau dia menyuruh langsung sholat, berarti dia masih menghukumi dia mukmin. Buktinya masih harus sholat. Bilang aja kalau tidak kafir beneran. Bilang aja kalau tidak kafir beneran itu. Terus semenjak itu beliau ngakui
bahwa Imam Syafi'i itu faqihus sunnah, orang yang paling pintar nganalisis hadis, yang nganalisis sunnah. Jadi dulu lama ya manusia ya ada waktu-waktu. Ya, saya teruskan ya. Sudah difoto tadi Pak Fajar. Ada lagi hadis yang la tarji'u ba'di kuffaron. Ukurannya apa? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kamu itu jangan menjadi kafir lagi karena saling bunuh. Berarti lahirnya ini setiap mukmin yang bunuh orang mukmin lain berarti hukumnya kafir cara lahirnya hadis ini. Nah, terus Imam Nawawi ngendikan al-murad annahu fi'lun kafilil kuffar. Yang ingin menghabisi orang Islam normalnya kan orang kafir. Ini sama-sama mukmin kok menghabisi, berarti punya fi'lun kafilil kuffar, punya perilaku yang kayak orang kafir karena semangatnya sama-sama menghabisi. Tapi tetap saja tidak kafir yang keluar dari iman, dari Islam. Nah, terus ya saya ulang. Jadi ini banyak takwilan-takwilan yang seperti ini. Nah, ada lagi yang begini. Ini yang anak-anak UI harus hati-hati nih kalau diancam rektor. Ini ada ayyuma abdin abaqo min mawalihi faqad kafaro. Ada budak dirawat majikannya kok minggat, itu juga faqad kafaro. Ya, dosen enggak datang seenaknya faqad loh. Ini kan faqad. Ya usah baca faqad tok. Nah, kalau nuruti gitu. Ini sih banyak ini sih apa? Ya pokoknya semuanya terus akhirnya kata Imam Nawawi, fala yakfuru bihi inda ahlil haqqi kufron yakhruju bihi minal millah. Tidak sampai kufur yang sampai berstatus keluar dari agama Islam. Jelas ya, ini yang di Syarah Nawawi ya. Dan ini sama kok. Nah ini yang kitab Imam Bukhari. Nah ini mukadimah yang di Sahih Muslim ya. Ini yang di Sahih Bukhari. Ini lebih gampang setelah kita baca yang di Sahih Muslim. Memang aturannya gitu. Saya talaki dari guru-guru kita meskipun saya ulang lagi ya. Meskipun muqaddam Sahih Bukhari, tapi di prakteknya itu disuruh belajar Sahih Muslim dulu. Ini saya beri contoh. Imam Bukhari ini masih halaman 10 juz awal, terus nomratul hadis masih nomor 9 berarti. Jadi nomratul hadis masih nomor 9. Yang dikatakan iman itu apa? Coba cara kamu percaya kan? Iman itu urusan fi'lul qalbi, tasdik. Kita membenarkan bahwa semua yang dibawa Rasulullah itu benar. Itu namanya iman. Kemudian kita punya perilaku keseharian, kayak bohong, kayak melakukan keharaman-keharaman yang lain. Nah ini, ternyata iman itu yang dimaksud itu tidak harus urusan iman dengan arti iman billah. Kadang perilaku sosial juga dianggap apa? Iman. Misalnya gini, babu umuril iman wa qaulillah laisal birra antuwallu wujuhakum sak terusé walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, terus beberapanya masalah sosial Pak Arso. Misalnya wa atal mala ala hubbi dabil qurba wal yatama al masakin wa ibnas sabil wa aqamas shalat wa ataz zakat. Nah, ternyata sebagian iman itu bukan urusan tasdik bil qalbi tapi perilaku baik apa? Nah, karena perilaku baik ini dianggap iman, kosok balennya atau muqabalahnya atau lawan katanya berarti yang perilaku buruk dianggap kafir. Tapi tentu saja ini perbandingan perilaku baik adalah bawaan iman, perilaku jelek bawaan kafir. Tapi tetap tidak sampai urusan apa? Status yang keluar dari iman atau dari Islam. Nah ini kepastian ini nanti yang. Dan itu di Imam Bukhari diulang-ulang beberapa kali. Ya saya baca di sarahnya. Ini memang harus dijelaskan secara detail. Sampai saman bosen. Bosen jadi wong goblok maksudnya. Ya di Fathul Bari itu ada judul pertama ini judul di Sahih Bukhari. Babu kufronil asyir wa kufrin duna kufrin. Ada kafir tapi tidak kafir sejati ya. Jadi wa kufrin duna kufrin. Ini masih judulnya Imam Bukhari loh, bukan judul sarah, judulnya Imam Bukhari. Nah, kata sarahnya muradul musannaf ayyubayyina anna ta'ati kama tusamma imanan kadzalika al ma'asi tusamma kufron. Lakin khaisuyut laku alihal kufru la yuradu al kufru al mukhriju minal millah. Karena kebaikan-kebaikan tadi sudah dikatakan itu iman, misalnya al haya minal iman, sikap punya malu itu
Kayak kamu ini kan malu, tahu-tahu depan umum ini minta uang Pak Fatul Wahid kan malu. Oh jaluk depan umum mesti dikai. Kan malu kan? Makanya kamu tidak minta. Itu juga bagian dari iman. Akhirnya apa? Kalau kamu sekarang minta uang Pak Harso sekarang 100 ribu kafir. Karena tadi tidak minta itu malu. Malu itu bagian dari iman. Berarti minta yang ngawur. Kafir. Tapi tetap saja kalaupun begitu bukan kafir yang keluar dari milah. Nah, ini perlu dipersaksikan ya. Jadi tawaca sik jar kena maca ben gak keliru bocah. Muradul musannaf ayubayina annatoati ya pakai jama' muannats salim annatoati kama tusamma imanan kadzalika al ma'asi tusamma kufron. Lakin khaisu yutlaqu alihal kufru la yuradu al kufru al mukhriju minal millah. Clear ya? Jadi salah-salah yang di luar urusan iman tetap saja dibilang kafir tapi taruhannya bukan keluar dari millah dari Islam. Foto-foto. Panitia Islam jok mandu ya. Amit Barza ini kan perilaku sosial semua babu hitam itu ambil minal Islam. Jadi ternyata perilaku sosial itu sama Nabi dianggap iman sama Islam. Resikonya kosok bali ini dianggap kafir, tapi tidak sampai urusan keluar dari Islam, dari iman. Sudah. Ya jadi di Bukhari ya mulai 600 hadis 9, dengerin ya mulai nomor hadis berapa? 9 sampai wah kok banyak betul ini. Sampai berapa? Sampai lupa ini. Tadi mulai berapa? 9. Ini tak buka sudah banyak, sudah 37, sudah 40, masih urusan sampai 58. Nanti sampai cari. Semuanya itu ada perilaku sosial yang kalau benar dianggap iman, kalau salah dianggap kafir. Tapi yang perilaku sosial ini tetap taruhannya bukan kafir yang keluar dari agama. Saya beri contoh ya beberapa. Ya, saya beri contoh ya. Misalnya Nabi ngendikan gini Pak Arsoyo. Uritun nar, saya diperlihatkan neraka. Fa'idan aksaru ahliya an-nisa. Yakfurna, saya melihat neraka. Ternyata penduduk terbanyak itu perempuan. Yakfurna. Kila ayakfurna billah. Sahabat tanya. Mereka mengkafiri Allah para perempuan itu. Qala yakfurnal asyir. Hanya gak percaya sama suaminya. Dan memang gak perlu dipercaya kadang-kadang itu. Tapi tetap saja bukan urusan yakfurna billah. Ya. Nah ini terus ada lagi. Nabi itu kalau ngendikan profesional. Babul ma'asi min amril jahiliyah wala yukafaru sahibuha. Tidak dianggap kafir pelaku maksiat. Birtika biha. Yaitu begini ceritanya. Abu Dzar itu manusia. Pernah cekcok sama temannya. Setelah cekcok kata Abu Dzar, duasar anake wong ra jelas, mbokmu wong ra bener. Ya mulai dulu ya ada sahabat juga manusia yang enggak ideal. Yang ideal itu Rasulullah, yang maksum itu hanya Nabi, sahabat juga manusia. Tapi enggak persis kamu enggak, tetap lebih baik kalau bandingannya kamu lebih baik. Walhasil ini kata Abu Dzar. Ini sabab tu rojulan. Saya itu pernah misoi seseorang, sabun pakai sinba itu. Sabun maknanya apa? Misui. Fa'ayyartuhu bi ummih. Ketika saya marah, yang saya maki-maki bukan dianya tok, sak mbok-mboke tak maki-maki, sak ibu-ibunya tak maki-maki. Faqala li an-nabiyyu, ya Aba Dzarrin, a'ayyartuhu bi ummih? Masa kamu tukaran sama orang kemudian ibunya kamu bawa-bawa. Walhasil menghina ibunya orang itu adalah salah atau dosa. Tapi Nabi cara ngendikan bagus. Innaka umru'un fika jahiliyah. Kamu itu muslim, tapi otak jahiliyah kamu masih jalan. Jadi intinya muslim ya muslim, jahiliyah ya. Ya jadinya itu ojo kok terus pepe ada unsur jahiliyahnya menjadi kafir itu. Dong ya. Redaksinya Nabi, innaka umru'un fika jahiliyatun. Ya kamu dosen Islam tapi perilakunya kayak gimana? Dong ya. Kamu itu ya suami tapi perilakunya itu kok begitu. Enggak kayak hubungan suami istri gitu. Nelpon orang lain senyum sama istri marah-marah. Ini apa ini? Ya enggak apa-apa. Ternyata istri kamu juga gitu lihat kamu marah-marah. Ya redaksinya innaka umruun fika jahiliyah. Nah, terus ada lagi
Wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu fa aslihu bainahuma. Kata Imam Bukhari, fasammahum al-mu'minin. Ada kata-kata apa? Fasammahum al-mu'minin. Ketika dua orang mukmin perang, Mbak Arso, kan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahum. Orang mukmin itu bersaudara. Maka yang baik-baik saja. Ternyata dua saudara ini pernah konflik. Wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu. Kalau dua orang mukmin, dua kelompok mukmin itu perang. Terus kata Imam Bukhari, fasammahum al-mu'minin, ternyata statusnya masih mukmin. Artinya kejadian konflik-konflik sosial sesama mukmin tetap saja tidak berakibat menjadi kafir. Nah, ini redaksinya istilahnya fasammahum al-mu'minin. Berarti kan ya tetap mukmin itu. Ini di kitab Bukhari Namratul Hadis, nomor hadisnya itu 31. Berapa itu? Ya, ini yang judulnya 23, nomor hadisnya 31. Jadi ada nomor hadis, ada nomor judul. Ini nomor hadisnya 31, nomor judulnya 23. Dan nomor hadis saja yang gampang. Nah, terus ada lagi perilaku sosial baik yang Nabi langsung menyebut iman. Berarti nanti yang tidak melakukan kebaikan itu namanya kafir. Tapi tetap tidak kafir yang keluar dari Islam, dari millah. Misalnya begini, An Abu Hurairah qala, ini judulnya nih, Pak Rektor, babun qiyamul lailatul qadri minal iman. Jadi qiyamul lail, ketika ada Lailatul Qadar kok kamu jungkung, kamu qiyamul lail itu termasuk iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama mayakum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Artinya apa? Orang yang qiyamul lail pas Lailatul Qadar, Nabi nyebut imanan, itu namanya iman. Berarti kalau kamu dugem lah contohnya cangkruk enggak ibadah, namanya apa? Ya, tapi tetap saja tidak kafir yang keluar minal millah. Ya, jadi kaidahnya jelas ya. Jadi tadi yang perlu dicatat itu yang di sarahnya Bukhari itu ya. Karena Nabi sudah menamakan taat itu iman, maka jangan kaget kalau Nabi menamakan maksiat itu kafir. Tapi tetap saja yang jenis ini tidak kafir yang keluar dari Islam atau dari millah. Itu aja pegang betul itu. Ya itu di Fathul Bari pokoknya nyarai judul 21 ya, nyarai judul 21 Namratul Hadis 28. Terus bukti lagi kalau masalah iman dan Islam tidak sekedar keyakinan hati, Pak Arso. Itu ada dawuh Nabi ditanya, "Anna rajulan sa'ala Rasulullah ayul islami khairun?" Islam terbaik itu apa? Nabi jawab itu masalah sosial. Tut'imu ta'a wa taqra'us salam alaman arafta man lam ta'rif. Islam itu napa Nabi? Sanggerono wong keimangan, ketemu ya salam. Lah misalnya di mafhum mukhalafa itu kosok waliane. Berarti sing medhit ora Islam, kafir. Ketemu wong glendam-glendem ra salam. Jadi maksudnya gini loh kata Imam Bukhari, pokoknya yang kafir seru itu yang urusan menafikan Allah ya, mensyirikkan Allah. Tapi kalau perilaku sosial ya sudah kafir-kafir yang mengingkari nikmat atau perilaku itu mirip orang, tidak sampai hubungannya keluar dari apa? Islam. Dah sekarang mukadimah nanti sebab ini ngaji fikih sudah sebentar aja. Komen-komen biar gak nganggur. Oh. Terima kasih Gus Pak. Ini poin yang sangat penting karena ini juga menjadi semacam antitesis. Gitu. Karena saat ini kita sering menyaksikan banyak saudara-saudara kita yang dengan mudah mengafirkan orang lain. Sehingga dengan mudah minna wa minhum, kira-kira seperti itu. Akhirnya apa? Sehingga akhirnya cerah, konflik, energi umat bocor, yang seharusnya tidak perlu. Nah, dengan pemahaman seperti ini, jadi betul ada memang yang tidak sempurna imannya, tetapi bukan berarti itu kafir dalam artian keluar dari millah atau agama. Nah, dengan demikian tampaknya kita punya alasan yang kuat bahwa kita bisa merangkul semuanya, tidak kemudian mengkafirkan sesama muslim, sesama mukmin. Dan kalau ini dilakukan, insya Allah umat Islam menjadi lebih bersatu, energinya tidak bocor kemana-mana, dan saya yakin menjadi kekuatan yang luar biasa ke depan untuk tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk bangsa Indonesia, untuk kemanusiaan, karena kebaikan umat Islam tidak hanya internal untuk umat Islam, tapi untuk seluruh manusia. Nah, sehingga kalau di UII ada visi menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini klop, cocok. Jadi dengan tidak mengkafirkan, insya Allah kita akan merangkul semuanya.
Dan itulah sebetulnya pesan dari salah satu dari para pendiri Universitas Islam Indonesia yang sejak awal memang beragam pemikiran Islamnya. Dan semangat itu harus kita rawat sampai hari ini. Jadi UII ini hari ini dan hari depan. Hari ini dan hari depan. Nah, itu jadi hari dan hari depan. Karena UII itu adalah rumah besar keragaman pemikiran Islam. Jadi mulai apapun pemikirannya ada di UI, selama kita saling menghormati, memberikan ruang untuk bergerak, insya Allah akan luar biasa. Dan bahkan UI juga rumah besar bangsa, karena keberadaannya tidak hanya juga bermanfaat untuk umat Islam saja, tapi untuk bangsa Indonesia. Kira-kira begitu, Gus. Terima kasih. Ya. Nah sekarang yang pakai kertas ini sebentar lagi kan maghrib. Saya cerita bahwa selama ini kadang-kadang orang berpikir ada Quran, ada hadis, ada fikih. Dulu saya pernah ditanya juga sama orang, kenapa sih Gus UI hanya bikin tafakuh Quran dan hadis? Padahal itu kan ada produk ijma' dan qiyas, ijma' dan qiyas. Nah sebetulnya saya bilang, andaikan kita ini masih orisinil dan munsif itu sadar sebaik-baiknya, punya kesadaran yang baik. Sebenarnya tidak pernah ada masalah hanya pegang Quran dan hadis, tapi hadis yang kemudian dibaca pakai analisisnya ulama kayak tadi, baca Bukhari kemudian pakai sarahnya Fathul Bari, baca Sahih Muslim kemudian pakai sarah Syarhun Nawawi. Jangan baca Bukhari pakai terjemah. Terjemahnya faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Wah, masa rektor UI kafir, masa saya ini termasuk dewan pembina UI Badan Wakaf masa apa? Lucu kan Pak Arsonya masa gini khusyuk gini kafir. Kan kasihan kan? Tapi dengan dibaca urut gini kan ternyata apa? Karena Nabi kadung menamakan kebaikan itu Islam. Islam yang baik gimana ya Rasulullah, ngasih makan orang yang kurang. Islam yang baik itu gimana, wa atal mala ala hubbi dawil kurba gini-gini. Ternyata kadang-kadang iman dan Islam itu disebutkan hanya urusan perilaku-perilaku kebaikan. Nah karena yang baik kadung dikatakan iman, otomatis yang buruk dikatakan kafir. Tapi tidak se ekstrim kafir yang keluar dari Islam atau dari agama. Clear ya? Nah ini saya baca bukti bahwa fikih itu ya produknya hadis. Tapi tadi fikihnya ulama ya, bukan fikihnya pemikir-pemikir yang enggak jelas itu. Ya ini lihat ya. Ini orisinil di bab haji, babul haji wan nuzur anil mayyit war rajul yahujju anil mar'ah. Kalau di Jawa disebut haji aman apa badal? Kalau di Jogja orang sepuh enggak bisa haji, badal ya. Jadi sebetulnya haji badal itu tidak harus mati. Haji badal itu dua. Satu memang sudah meninggal. Dua karena sudah enggak mampu. Ya bahasa Arabnya tuh makdub. Kalau dalam kitab-kitab itu makdub. Saya baca ini yang dari Bukhari ini. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Abu Awan an Nabi Bishr an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas. Disemak lo ya, di sini enggak ada rektor, enggak ada Pak Arso, ini nama-nama sahabat ini kon. Karena kamu cara, Gus kok enggak ada pakai UI ngawur. Ini kitab Bukhari, bukan kitab panduan kemahasiswaan, bukan. Kalau panduan kemahasiswaan gambarnya rektor tok. Muncul terus ini. Anam ro'atan min Juhainah ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ada perempuan matur. Artinya gini Pak Arso, sebetulnya moderasi Islam dulu itu Nabi itu meskipun sangat menjauhi fitnatin nisa, ya normal ada perempuan juga berani matur Nabi langsung. Karena ya itu ya umatnya, Pak. Itu juga umatnya. Ja'at ilan Nabi. Faqalat inna ummi nadharat anta hujja falam tahujja hatta matat. Afa ahujju anha. Ibu saya itu sudah unan, cara Jogja unan ya. Unan kalau orang Jogja. Janji unan ya. Ibu saya itu sudah punya unan-unan, punya keinginan sangat untuk haji, tapi belum haji, beliau sudah meninggal. Afa ahujju anha, apa saya perlu saya hajikan? Ya badal kalau atau amanah kalau daerah sini. Qala na'am. Hujji anha. Kamu silahkan menghajikan ibu kamu. Ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatahu. Anggap saja ibu kamu kayak punya utang. Kamu sahur kan cukup. Nah, sekarang dia sudah punya unan-unan haji, ya kamu saja yang nyaur. Semenjak itu ditemukan haji apa? Badal. Ini yang masih di Bukhari loh ya. Haddatsana Abu Asim an Ibni Juraid an Ibni Syihab an Sulaiman bin Yasar an Ibni Abbas anil Fadl bin Abbas qol innam ra'atan
Haun, ha itu tahwilus sanad. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah, haddatsana Ibnu Syihab an Sulaiman bin Yasar bin Abbas qol ja'at teka sapa imra'atun wong wedok min Khusam saking daerah Khusam. Ama hajjatil wada. Qalat ya Rasulullah, inna faridata wa ala ibadi fil haji adrokat abi syekhon kabiron. Ya ini yang dengerin ya, yang matur Nabi itu perempuan. Ya. Yang diceritakan tidak mampu haji itu bapaknya. Bapaknya berarti apa? Lelaki. Bapak saya ini sudah tua, tidak mati loh. Ini salah lagi tidak mati. Tadi kan kasusnya mati. Sekarang kasusnya tidak mati, cuma lumpuh sudah. Bapak saya itu sudah syekhon kabiron, sudah sepuh sekali. Maksudnya sepuh di pensiun maksudnya ini itu ya. Kalau yang punya pensiun awet, orang setruk-setruk. Sudah sepuh gak punya apa? Pensiun. Udah gitu tidak punya perusahaan wah. Adrokat abi syekhon kabiron la yastati wa yastawi ala rakhilah. Kalau naik kendaraan sudah tidak mampu. Fal yakdi anhu an akhujja anhu, apa cukup saya menghajikan? Qala na'am. Nah, tadi saya ulang lagi, yang matur perempuan, yang lumpuh lelaki yaitu bapaknya. Makanya Imam Bukhari bikin judul Babu Hajjil Mar'ati Anir Rajul, sebab itu enggak perlu perempuan sama perempuan, lelaki sama lelaki. Paham yang saya maksud? Jadi yang lumpuh lelaki ya boleh badalnya itu perempuan, yang lumpuh perempuan badalnya boleh lelaki. Ya itu yang orisinil di kitab hadis Sahih Bukhari. Sekarang di fikih, kitab Muhadzab nih. Fikih yang terkenal di kitab Syafi'i itu namanya kitab apa? Muhadzab. Loh ini masih ingat kalau kitab Muhadzab itu yang akhirnya melahirkan Takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab itu semuanya nginduk kitab apa? Jadi kalian semua sudah kondang ngaji apa? Muhadzab. Jadi nanti kalau ketemu kiai-kiai ngaji takrib, oh saya sudah muhadzab itu. Bisa jumawa nanti. Ya kalau ada kiai kok masih ngorek takrib, saya sudah apa? Muhadzab. Betul semua kitab kayak takrib itu semuanya keluaran muhadzab, nginduk ke kitab muhadzab. Bahkan Imam Nawawi sekali itu bisa alim gitu tuh barokahnya kitab muhadzab. Makanya beliau nyari muhadzab namanya kitab Al-Majmu' ini. Majmu' itu sarahnya apa? Muhadzab. Kalau di UI mau ada yang baca Majmu', monggo loh, baca masjid Jami' Majmu', macam lah sarang batuk. Yang bingung saya itu macamnya piye. Nah, faslun. Lah ini hebatnya Pak Arza sebagai muqaddimah. Mustati itu maknanya kan orang yang mampu. Mampu itu bisa dirinya sendiri atau melibatkan orang lain. Ketika Anda stroke dan punya uang, itu menurut Islam tetap mampu. Karena apa? Anda tidak mampu secara fisik, tapi harta kamu mampu. Maka tetap kategorinya mustati. Dia orang yang mampu. Makanya terus kata fikih Syafi'i, mampu itu ada dua. Dia mampu dirinya sendiri melakukan, atau hartanya yang mampu. Jadi misalnya orang stroke, dia kan tidak mampu haji secara fisik, tapi uangnya mampu. Itu juga termasuk mampu. Artinya apa? Wajib melakukan badal. Paham ya? Nah makanya ini, wal mustati'u biwirihi isnani. Ahaduma man lam yakdiru alal haji binafsi li zamanatin au kibarin. Walahu malun yadfa'u ila man yakhujju anhu fayajibu ali fardul haji. Li'annahu yakdiru ala adail haji biwirihi kama yakdiru ala adaihi binafsi fayalzamuhu fardul haji. Jadi dia secara fisik tidak mampu tapi keuangannya mampu. Maka wajib nyewa orang supaya menghajikan dia. Nah. Kedua wasani man lam yakdiru ala haji binafsi walisalahu malun. Yang kedua agak masalah. Dia ya tidak punya uang, kemampuannya ya tidak. Tapi punya anak yang taat yang menawani dia dibadali. Jadi dia uangnya enggak cukup, fisiknya juga enggak cukup. Tapi walisalahu malun walakin lahu waladun yuti'uhu idza amarahu bil haji fayungdharu fihi. Fa in kana al walad muttati'an bizat warrakhilah wajaba al hajju wa yalzamuhu ayyamural walad bi adaihi anhu li annahu qadirun ala adail haji bi waladi. Jadi misalnya bapaknya Pak Fathul Wahid kok belum kaji, punya anak rektor. Wah, rektor kan sudah anggap wong sugih. Itu wajib ngongkon. Kajekno aku. Ini kasusnya. Jadi dia enggak mampu secara fisik, keuangannya juga enggak mampu. Tapi punya anak yang secara fisik dan keuangan mampu. Maka orang tua ini wajib menyuruh anaknya menghajikan dia. Clear ya? Dan itu alhamdulillah Pak Arso di Jawa itu luar biasa. Antusias masyarakat. Saya sudah lupa diceritani Mbah Mun setiap musim haji itu minimal yang titip itu 30-40.
bapak juga sama, semua kiai-kiai ya. Semuanya kan bawa titipan kaji amanah, kalau di sini asmanya kaji amanah. KBH juga sama ya, banyak ya, di mana-mana banyak dititipi apa haji apa. Dan rata-rata yang nitip itu bukan yang haji. Bapaknya lumpuh, nyuwun sewu miskin, orang kampung yang nitip anaknya yang sudah sukses di kota atau jadi rata-rata ya Mas Fatah ya, anak itu harus bayari. Nah itu alhamdulillahnya gini, fikih ini sudah jadi perilaku sosial. Maksud saya itu sudah jadi takbiri roh, tapi sudah perilaku sosial. Iya, saya tuh masih ingat kalau ada orang meninggal kaya Pak Arsoyo, meninggal kaya, mesti bapak saya Mbah Mun itu mesti cerita. Iku cung yo ojo lali jatai bapakmu haji. Mesti kalimatnya ojo lali jatai bapakmu haji. Itu kalau yang punya warisan diambil dari warisan, kalau enggak biasanya anaknya patungan Pak Arsoyo. Makanya kaji amanah itu di Indonesia larisnya minta ampun karena kesadarannya sudah masif. Sampai masif ya maksudnya apa? Maksudnya yang bahkan kadang periode mbah aja masih dikajekno putune sekarang. Karena putune soleh ya lagi. Pas kedonyan ra soleh, pas sugih soleh, itu terus eling babahe. Soleh udah terlambat tapi alhamdulillah tetap masih ingat ya. Masih menang. Karena kalau soleh awal terus rapati mergawe ras itu sugih, dadi barokah soleh terlambat ini kan tahu kedonyan apa? Kedonyan terus. Nah, dari fikih ini kelihatan apa sih bedanya fikih dengan hadis. Tadi Bukharinya begitu. Ya. Terus jadi produk fikih. Jadi fikih itu sebetulnya kalau tidak dari pemikiran seseorang, ya itu mau cara Jawa itu mau copy paste sama hadisnya itu. Paham maksud itu? Jadi tekanan saya supaya kamu itu juga ngerti fikih karena sebenarnya fikih itu ya produk pemahaman hadis. Ini saya baca fikih asli karangannya Imam Syafi'i. Ini Pak Sadali pasti gak punya karena ini asli karangan Imam Syafi'i. Hanya ziarah Imam Syafi'i di makomnya. Kalau belajar kitabnya kayak agak males. Kalau saya itu kebalikan. Ini asli karang Imam Syafi'i. Kitab namanya denger ya. Jangan denger tok dibaca kecewa. Apa? Jangan apa? Kamu gak boleh gocok Pak Sadali kualat. Kalau saya kan seniornya jadi. Sah, kenapa? Sah. Imam Syafi'i itu cerita di bab haji. Beliau ceritanya pakai lugat. Ini namanya kitab Saya ulang lagi kitab apa? Terus dikarang oleh Imam Syafi'i. Rawinya namanya Al-Muzani. Siapa namanya? Al-Muzani. Dan Imam Syafi'i itu punya murid yang terkenal itu Imam Buaiti, Imam Muzani, Imam Robi. Siapa? Buaiti, Muzani, Robi. Kata Imam Syafi'i gini Pak Arso, ini masih tentang bab haji. Wal istita'atu wajhani ahaduma ayakuna mustati'an bibadani wajidan min malih ma yabluhu al-hajja bizatin wa rakhilatin. Istita'ah pertama adalah orang berkemampuan hartanya cukup, sarana prasarana apa? Cukup. Li'annahu qila ya Rasulullah seterusnya. Terus kedua, wa ayakuna ma'duban fi badani. Dia sakit, la yakdiru ayas buta alar markabin bi khalin. Tapi wa huwa qadirun alaman yuti'uhu idza amarhu ayakhujanu bi taati. Seterusnya, atau dia mampu, fisiknya itu enggak mampu tapi keuangannya mampu. Atau keuangannya enggak mampu tapi otoritasnya mampu. Misalnya saya ya. Tapi saya sudah haji. Misalnya. Saya ini kata orang banyak kan kiai. Biasanya kiai itu kan punya mukhibin yang fanatik. Andai kan saya enggak mampu haji, masa nyuruh Pak Fatul Wahid enggak mau kan mesti nurut gitu. Kayak mursyid Thariqah misalnya sakit, stroke. Nyari orang kaya mau menghajikan kan banyak pasti sami'na wa ata'na itu. Jadi itu juga menjadikan berstatus ya karena ada orang yang pasti nurut. Lah hebatnya Imam Syafi'i, makanya beliau dikatakan ahlul lughah. Hebatnya Imam Syafi'i ngendikan gini. Ya tadi kan kata kuncinya apa? Haji wajib bagi mustati. Orang yang mampu apa? Haji itu wajib bagi mustati. Ini unik Pak, kata Imam Syafi'i unik. Wa ma'rufun min lisanil arabi ayyaqular rajulu ana mustati'un li an abniyadari au akhi tasawbi. Yakni bil ijarah au biman yuti'uni. Misalnya gini, ada orang lumpuh tapi kaya raya. Ya saya ulang lagi, ada orang lumpuh tapi terus ditanya sama orang, kamu bisa bikin rumah tingkat 3? Mesti jawabnya bisa. Padahal dia sendiri sudah tidak bisa nyekel cetok, nyekel pacul, nyekel cangkul. Tapi keuangannya cukup. Itu secara bahasa juga bilang, ana mustati. Saya mampu. Jadi ada orang lumpuh ditanya, kamu mampu bikin rumah tingkat 3? Dia mesti jawab mampu kalau keuangannya mampu. Artinya apa? Maka terus beliau ini Pak,
Wa ma'rufun min lisanil Arab. Jadi secara kebahasaan ketika orang bilang ana mustatiun li an abniya dari sebenarnya orangnya tidak harus mampu secara fisik, tapi keuangannya cukup. Nah, cukupnya bisa nyewa yakni bil ijarah, nyewa orang lain atau nyuruh orang yang loyal. Biman yutiuni itu kayak bahasa ya cara bahasa sekarang itu yang loyal. Misalnya saya nyuwun sewu kalau di Jawa itu yang loyal banget biasanya mursyid toreko ya kalau di Jawa. Mursyid toreko ra di duit. Nah, tapi nek mau kon gawe gedung go jamaah kan nenteng. Nyuruh donatur kan orang-orang yang punya pengaruh besar kan kadang tidak punya uang tapi nyuruh donatur satu bikinkan gedung itu kan bisa. Ya apalagi mau dikon genti apa haji, apalagi di sana mukimin, sewa haji itu mulai yang harga berapa saja ada. Biasanya berapa Fatah sewa haji itu sekarang? 8 juta. Itu sudah meyakinkan. Keluar sertifikat, enggak yang meyakinkan bro, cara saya gitu. Berapa? 8 jutaan ya. Betul. Ya jadi ini apa? Termasuk amal UII lah supaya kita tidak mudah takfiri tadi. Ya ternyata kata-kata kafaro yang di hadis Nabi itu kadang perbandingannya kayak la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum. Jadi tidak usah ekstrim banget. Nah, yang terakhir saya beri analogi ini pasti benar, bukan mungkin benar tapi pasti benar. Analoginya gini, ya tadi misalnya ada orang yang sewu di Indonesia itu korupsi atau koruptor atau dia jambret atau kan dia tetap orang Indonesia, kita penjara di Indonesia, kita kasih fasilitas makan juga dari ini karena dia masih mengakui warga. Apapun dia melanggar etika, melanggar aturannya kita anggap pidana saja, tapi tetap orang Indonesia. Tapi kalau dia sudah benci Indonesia, ingin keluar dari warga Indonesia, mengganti KTP-nya, mengganti kewarganegaraan, itu baru bilang kita kafir gitu. Maksudnya mengkafiri Indonesia gitu. Sama ketika Anda menentang Allah, menentang eksistensi Allah, itu kafir beneran itu. Apa kafir? Tapi kalau kita hanya salah sebagai manusia, ya biasa aja tuh Rabbana dzalamna anfusana, tapi itu tidak terus apa? Ya kira-kira gitulah. Jadi konteksnya apa lah gitu. Jadi ya kalau di ya mungkin gitu ya. Ya perilaku lah. Misalnya kamu punya anak agak-agak nakal sedikit, misalnya minta motor gak dituruti, sadol Tegal beli motor. Mungkin kan masih mendingan, tapi kalau bilang saya rugi punya bapak kamu. Aduh. Kan parah kalau itu kan. Ya Allah kalau di bapak gini ya Pak Arjo kan beda, sama-sama salah tapi kan jangan salah yang sampai gitu maksudnya itu. Jadi artinya salah kok sampai menolak eksistensi yang punya alam raya ini kan parah apa? Makanya tadi kata Imam Bukhari itu babul ma'asi min amril jahiliyah wala yukafaru sahibuha, bahwa maksiat itu perilaku jahiliyah tapi tetap saja pelakunya jangan kamu anggap kafir. Itu Imam Bukhari loh yang bilang judul itu Imam. Ya jadi tadi saya sudah rembukan sama Pak Rektor, Pak Arsoyo sama Pak Rohidin ini, Mas Nanang, ini sumbangan UI supaya kita ini tadi merangkul karena kita menghindari takfiri, mengkafiri. Bukan karena apa-apa, memang teks hadisnya ternyata penjelasannya ulama, makanya tak tunjukkan nomorotul hadis bahwa hadis ini dari Bukhari. Ini bukan fatwa Gus Wahab, bukan fatwa Rektor, bukan Pak Arsoyo, apalagi fatwanya Pak Fajar sama Pak Sahdi, apalagi DP PAI, ndak itu, ndak sang keluarkan fatwa itu. Maunya suruh ngurusi Islam yang begitu-begitu, tapi tetap nggak boleh mengeluarkan apa? Fatwa. Yang berhak Imam Bukhari, yang berhak baca termasuk saya. Kalau ada yang mau merasa berhak, ya monggo. Tapi ini termasuk di majelis ini termasuk saya. Jelas itu sudah jadi babul ma'asi min amril jahiliyah wala yukafaru sahibuha, bahwa salah. Makanya Nabi ngendikane profesional ketika Abu Dzar salah, "Dar Abu Dzar, Islammu Islam, tapi tekep lho kelakuanem iku." Nabi ku udah innaka umruun fika jahiliyah. Kamu memang UII, tapi I-nya itu yang apa? Ya ngoten niki kersane nuruti adat Jawa, adat Indonesia kasepuhan sing donga kersane Pak Arso. Doa apa saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sendika dawuh Gus Baha.
semampunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafi'u ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya nanti ini ya saya pesan sama Pak Fajar, Pak Sadali juga Pak Nanang ya supaya nanti disertakan ya referensi-referensi yang di kitab ini. Satu, niati menghargai beberapa kiai, beberapa guru. Jadi tidak fatwa Gus Ba atau Pak Rektor atau Pak RSM, memang fatwanya Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi jelas apa supaya lebih menghargai. Apalagi kan UI itu lembaga akademik, jadi semuanya harus pakai referensi dan referensinya itu disepakati lah. Siapa yang nggak percaya kitab Bukhari dan kitab Muslim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.